Om Swastiastu. Perkenalkan saya, I Gusti Agung Ayu Rai Angelita Utami dengan 3NIMAKIR 002 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek statistika dasar mengenai tingkat rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri berdasarkan provinsi, kelompok umur, dan pendidikan tertinggi di Indonesia tahun 2023. Pada halaman pertama, terdapat data mentah yang saya dapatkan dari website Badan Pusat Statistik. Pada proyek ini, saya menggunakan dua data, yaitu data pertama, saya menggunakan data rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut provinsi dan kelompok umur tahun 2023, di mana data ini menggunakan satuan ribu rupiah. Data ini berisikan tentang rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut provinsi yang menunjukkan perbedaan pendapatan antar provinsi. Dan juga data ini berisikan tentang rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut kelompok umur, di mana data ini terdapat tiga kelompok umur, yaitu kelompok umur 15 sampai 24 tahun, kelompok umur 25 sampai 54 tahun, kelompok umur 55 tahun ke atas, yang menunjukkan perbedaan pendapatan antar kelompok umur. Untuk sumber data sudah saya cantumkan. Selanjutnya data kedua yaitu saya menggunakan data rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut provinsi dan pendidikan yang ditamatkan tahun 2023, di mana data ini menggunakan satuan ribu rupiah. Data ini berisikan tentang rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut provinsi yang menunjukkan perbedaan pendapatan antar daerah, antar provinsi, dan juga berisikan tentang rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut pendidikan yang ditamatkan, di mana dalam data ini terdapat 4 kategori pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yaitu tidak pernah sekolah atau belum tamat, SD, SMP, SMA ke atas, yang menunjukkan bahwa bagaimana perbedaan pendapatan antar pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Adapun sumber data sudah saya cantumkan. Berdasarkan data tersebut, dapat saya sajikan pertanyaan-pertanyaan statistik dan pertanyaan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik, yaitu sebagai berikut. Kemudian ke tahap pengolahan data. Di tahap pengolahan data ini, saya mencari 3 jenis pengolahan data, yaitu ukuran pemusatan data, peletakan data, dan juga penyebaran data. Di ukuran pemusatan data ini, saya mencari rata-rata per bulan, rata-rata per kategori, dan juga saya mencari median per bulan. Untuk peletakan data, saya mencari kuartil, persentil, dan juga desil. Kemudian ukuran penyebaran data. Di ukuran penyebaran data ini saya mencari range, deviasi rata-rata, varians, dan juga standar deviasi. Dan saya juga menerapkan teorema Chebyshev untuk melihat interval data. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, dapat dilihat pada diagram batang 1, yaitu perbandingan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri antar provinsi tahun 2023, di mana dapat dilihat pada diagram batang tersebut, yaitu mengalami peningkatan rata-rata pendapatan bersih pada bulan Agustus tahun 2023. Dan juga terdapat beberapa provinsi yang memiliki pendapatan yang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya, yaitu seperti pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan juga Provinsi Maluku. Provinsi yang memiliki rata-rata pendapatan bersih tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dan terendah adalah Nusa Tenggara Timur. Sehingga dapatkan pembahasan, distribusi pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri di Indonesia bervariasi antar provinsi. Terdapat perbedaan antara rata-rata pendapatan bersih nasional Februari dan Agustus tahun 2023 dengan kecenderungan peningkatan pendapatan pada Agustus tahun 2023. Beberapa provinsi memiliki pendapatan yang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya dan membutuhkan intervensi segera dari pemerintah seperti di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Barat, dan provinsi lainnya yang memiliki rata-rata pendapatan kurang dari sama dengan Rp2.132.600, sementara provinsi yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi tetap memerlukan perhatian untuk mencegah penurunan pendapatan yang signifikan. Pada tabel 1 dan diagram batang 1 tentang ukuran pemusatan data, pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri antar provinsi tahun 2023 dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri mengalami peningkatan pada bulan Agustus tahun 2023. Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri tertinggi yaitu pada Provinsi DKI Jakarta, dan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri terendah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dapat dilihat pada diagram batang 2, di mana
Rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri antar kelompok umur tahun 2023. Terdapat kelompok umur 25 sampai 54 tahun memiliki rata-rata pendapatan tertinggi dan kelompok umur 15 sampai 24 tahun memiliki rata-rata pendapatan terendah. Sehingga mendapatkan pembahasan berdasarkan tabel 5 dan diagram batang 2 tentang pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri antar kelompok umur tahun 2023 dapat dilihat bahwa kelompok umur 25 sampai 54 tahun memiliki rata-rata pendapatan bersih tertinggi pertama. Kelompok umur 55 tahun ke atas memiliki rata-rata pendapatan bersih tertinggi kedua, serta kelompok umur 15 sampai 24 tahun memiliki rata-rata pendapatan bersih yang paling rendah. Untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dapat dilihat pada diagram batang 3, yaitu rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2023. Terdapat kategori SMA ke atas memiliki rata-rata pendapatan bersih tertinggi dan kategori tidak pernah sekolah atau belum tamat memiliki rata-rata pendapatan bersih terendah. Sehingga didapatkan pembahasan berdasarkan tabel 6 dan diagram batang 3 tentang pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut pendidikan yang tamatkan tahun 2023 dapat dilihat bahwa kategori SMA ke atas memiliki rata-rata pendapatan bersih tertinggi pertama, kategori SMP memiliki rata-rata pendapatan bersih tertinggi kedua, kategori SD memiliki pendapatan bersih tertinggi ketiga, dan kategori tidak pernah sekolah atau belum tamat memiliki rata-rata pendapatan bersih yang paling rendah. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4 dapat dilihat pada tabel 1, di mana provinsi yang memiliki rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan angka rata-rata mencapai Rp3.381.600. Dan provinsi dengan rata-rata pendapatan bersih terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka rata-rata mencapai Rp978.700. Sehingga dapatkan pembahasan berdasarkan tabel 1 tentang ukuran pemusatan data pendapatan bersih sebulan kerja berusaha sendiri antar provinsi tahun 2023. Provinsi yang memiliki rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan angka rata-rata mencapai Rp3.381.600 dan provinsi dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan angka rata-rata mencapai Rp978.700. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5 dapat dilihat pada tabel 4, di mana 75% data rata-rata pendapatan bersih berada pada rentang yang paling tinggi, eh, yaitu Rp4.962.000 dan berada pada rentang paling rendah, yaitu Rp1.801.000. Sehingga dapatkan pembahasan berdasarkan tabel 4 sekurang-kurangnya 75% data rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri pada bulan Februari dan Agustus tahun 2023 berada pada rentang paling tinggi Rp4.962.000 dan paling rendah Rp1.801.000. Untuk menjawab pertanyaan nomor 6 dapat dilihat pada tabel 3, di mana provinsi yang memiliki variabilitas rata-rata pendapatan bersih tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan standar deviasi yaitu 790,3911466. Sehingga didapatkan pembahasan berdasarkan tabel 3 tentang ukuran penyebaran data pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri antar provinsi tahun 2023. Provinsi yang memiliki variabilitas rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri tahun 2023 yang paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta memiliki standar deviasi mencapai 790,3911466. Kemudian menjawab pertanyaan nomor 7. Berdasarkan tabel 5 dan diagram batang 2 tentang rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri antar kelompok umur tahun 2023, ditinjau dari kelompok umur 15 sampai 24 tahun perlu mendapatkan program prioritas dalam kebijakan sosial seperti program pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pendampingan bisnis. Serta kelompok umur 55 tahun ke atas perlu mendapatkan program prioritas dalam kebijakan sosial seperti dukungan dalam bentuk program kewirausahaan berkelanjutan, insentif pajak,
atau perlindungan sosial. Ditinjau dari kelompok umur 15 sampai 24 tahun dan kelompok umur 55 tahun ke atas adalah dua kelompok umur yang perlu mendapatkan program prioritas karena memiliki rata-rata pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok umur 25 sampai 54 tahun, serta untuk mengurangi ketimpangan pendapatan bersih antar kelompok umur pekerja berusaha sendiri. Menjawab pertanyaan nomor 8. Berdasarkan tabel 6 dan diagram batang 3 tentang rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2023, pekerja berusaha sendiri dengan tingkat pendidikan tidak pernah sekolah atau belum tamat, SD dan SMP memiliki rata-rata pendapatan bersih sebulan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan bersih sebulan tingkat pendidikan SMA ke atas. Ditinjau dari tingkat pendidikan tidak pernah sekolah atau belum tamat, SD dan SMP perlu mendapatkan program prioritas pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasi karena untuk meningkatkan pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri di kelompok tingkat pendidikan yang rendah, sehingga membantu mengurangi ketimpangan pendapatan bersih antar kelompok pekerja berusaha sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.